Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak nan lai puasa sunat. Mudah-mudahan sampai insyaallah. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kita ucapkan kepada bapak-bapak yang sudah menggeser podium, sehingga yang ingin mengambil foto bisa mengambil gambar, tapi jangan lupa dicetak sagadang pintu. Ambo dulu kuliah di Mesir. Memang sadonya lah tahu, cuma ambo ceritakan sekali lagi supaya orang percaya bahwa ambo ko ustad. Banyak lu orang gak percaya, disangkonya ambo artis. Waktu ambo kuliah di Mesir itu ada kakak kelas ambo, namanya Ustadz Ikhwan. Saya namanya Ustadz Ikhwan. Jadi Ustadz Ikhwan kola nama lepot ambo. Ustadz, lai dape awak pai ke kampung amak berceramah. Di mana itu bang? Di sawah lunto. Insya Allah pisang ameh bawa balaya masak sebiji di dalam pati. Hutang ameh dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Dek ambo tak hutang budi ko bang Ikhwan ko dulu. Waktu ke Makkah inyo membayar ambo karajo. Jadi sesudah pulang ingin lainnya membawa ambo ke sawah lunto, kece ambo iyalah. Ambo sangko kan ceramah ke kampung amak, rupanya diundang Pak Wali. Sampai tadi di rumah Pak Wali, kami pun makan. Biasa awak makan rumah makan Minangkabau kan ada randang, ada macam-macam. Iko lain, ndak ada ayam tuh. Ikan masin, nan kasukuan nambuwana. Jadi agak banyak mau makan tadi. Sagan indak batambuah dek Pak Wakil Wali Kota puaso pula. Kalau boleh indak puasonya tadi memang banyak. Rupanya baitu orang sawah lunto mau undang awak. Ditampek lain ceramah dulu baru makan. Ngako ceramahnya indak lama. Di awak lapar. Di siko kau nampaknya mau azan maghrib baru selesai. Cuma diangin capek juga nampak. Lalu kemudian ada pulau amak bagamba basamo tadi baputu. Mohon maaf jua mak, nan surang 80 tahun, nan di sebelah kanan 80 ampek. Putu itu disimpan beko, ditunjukkan ke pramugari-pramugari bahwa bola berfoto di sawah lunto pada anak-anak gadih nan batuah. Anaknya menjadi wali kota. Nan cantik-cantik nan rancak-rancak kini alun tentu anaknya entah jadi orang entah jadi hantu. Jadi ibu-ibu balaja ke amak-amak ko. Cuma amak ikut tadi indah ambo basalam. Padahal sebayu amak ambo. Al salahnya bersalam Ustaz, nggak berdosanya Pak Ustaz. Mangga Ustaz nak mau bersalam juga mak. Anak gadi banyak. Beko kalau bersalam juga makku nan gadi ingin itu. Lai jalan ceritamu. Aku ambo ceritakan supaya jangan ada dusta di antara kita. Kece Pak Ketua DPRD Ustadz Somad, patang itu hujan, labek. Cameh kan Ustaz nak dapat ceramah. Rupanya Allah Maha Adil, dia bihkannya patang supaya lancar acara awak. Alhamdulillah. Itu nan dia teko kamera.
200 meter katih supaya dapat gambar awak sana. Coba lambaikan tangan ke kamera. Kamera ambil gambar. Lah, jangan lama-lama. Maka ringik ketiak. Nenek mama alim ulama cadia pandai nan gadang dak diimbau gala nan ketek dak disabui namo. Insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bacarito baa orang sawah lunto menerima tamu. Baa orang sawah lunto menjaga persatuan. Indak paralu berceramah di sawah lunto. Berceramah tentang persatuan di sawah lunto samo maja itiak beranang. Samo menggurui menggarami lawi nan lah asin. Mengapa itu Ustaz? Pandang ke kanan gereja, pandang ke kiri gereja, pandang ke muka masjid. Padahal awak mayoritas muslim apa non muslim? Muslim. Tapi ada orang sawah lunto nan berteriak baka hancurkan. Aduh. Sia orang nan menuduh Islam teroris, sia melecehkan Islam ekstremis, sia menyebut Islam radikal, datang ke sawah lunto, caliak tagak dua gereja nan gadang-gadang. 1888 1 Desember hari jadi sawah lunto. Mangala tahu Ustaz? Ambo tanya tadi. 1 Desember tapi dek orang sawah lunto ko semangat luar biasa indak dibuat 1 Desember alun tibo masuklah ulang tahun. Maka kalau ada anak-anak awak beko minta ulang tahun indak usah ditunggu tanggalnya bilonya takanang ulang tahun awet tapi mambuat ulang tahunnya bayangkan 1 Desember 1888 kini 2008 balik 800 tahun tu. Andailah sawah lunto membuat ulang tahun, dibuatnya bantu anak-anak kini ulang tahun, dibuat lilin 100 buah. Berikut ini ulang tahun sawah lunto yang ke-100 sekian, peniupan lilin oleh Ustadz Abdul Somad satu napas. Mati dari. Rupanya ndak ada lagi orang sawah lunto dan meniup lilin. Jadi pak orang sawah lunto ulang tahunnya membuat tabligh akbar. Hai kabupaten, hai provinsi, hai kota-kota se-Indonesia, kalian ingin belajar tentang kebinekaan, belajar tentang kebersamaan, studi banding kalian ke sawah lunto. Kalian ingin belajar bagaimana memperingati ulang tahun. Nih bagaimana slogan Bapak Wali dan Bapak Wakil Wali Kota dari Zuhirin. Lah inget? Inget namanya. Kalau tidak inget tidak akan menang ni dah. Oh Ustaz kampanye tak. Orang-orang lan hebat tu lah menang baru Ustaz dimbaunya. Bukan bantu orang kini. Alun apa-apa lawak dimbau. Diminta lah menyabik nomor. Coblos nomor. Ikut nak ada dilibatkannya Ustaz lah menang hanya baru diminta Ustaz tabligh akbar. Betul tu kan? Wahai caleg-caleg, wahai calon-calon, baik tu bantu ingin bersyukur pada Allah. Beko lah menang, undang Ustaz Somad. Kalau kampanye dah udah usah undang apa, beko mau ditangkuk dek Bawaslu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang sawah lunto bersyukur pada Allah? Tabligh akbar penuh tanah lapang. Bayangkan kalau wali kota dan wakil wali kota hobi dangdut. Ulang tahun diundanglah artis dari Jakarta pakai rok pendek. Naik ke teh pentas. Nan mancaliak dari bawah datuk-datuk tu. Manitik lah Elio. Pulang ke rumah mancaliak bini manitik air matuk.
Alhamdulillah Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim. Pak Dandim ko lalimo kali basuo jombo. Basuo nang kalimo di Kota Sawah Lunto. Pertemuan kita ini sungguh skenario Allah. Wahai masyarakat Sawah Lunto, aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Jawabnya bukan sweet, so sweet Ustaz. Mudah-mudahan basuo awak di Sawah Lunto, basuo kulo awak di surga bersama Nabi Muhammad. Almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau cinta awak jo Nabi Muhammad, sayang awak jo Nabi Muhammad, insya Allah di akhirat basuo ju awak jo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak solawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iya orang Sawah Lunto sayang ke Nabi Muhammad. Iya. Kalau tidak sayang orang Sawah Lunto ke Nabi Muhammad, indahkan setinggi itu menara masjid Sawah Lunto. Ambo terus terang Pak Wali, patamu ambo sampai ke Sawah Lunto nan lamu ambo pandang menara masjid. Tinggi banget. Wajar orang Sawah Lunto membangun menara. Cuma awak bertanya sagan dulu, awak kan LCMA. Jauh-jauh sekolah ke Mesir bertanya gitu menara. Makanya di sini dulu sudah menjadi tempat tujuan sejak dari zaman Belanda. Orang datang kemari karena kata pepatah, di mana ada gula di situ ada semut. Sawah Lunto sudah menjadi gula-gula yang manis. Kenapa? Di sini ada tambang batu. Apa maknanya? Allah pilih bumi Sawah Lunto, di dalamnya ini banyak duit, banyak, dan ternyata sekarang ditemukan pula. Dulu batunya di dalam, sekarang diteliti, rupanya batu-batuan di sekeliling Sawah Lunto berusia jutaan tahun. Akan datanglah katampe awak iko para turis-turis, wisatawan, maka bangkitlah ekonomi insyaallah. Amin. Cuma wisatawan iko kalau tiba ada dua kemungkinan. Nang pertama piti datang, nang kedua maksiat pun bisa jalan. Tapi insyaallah kalau masyarakat Sawah Lunto kuat, imannya mantap, wisatanya religi, masyarakatnya agamis, makanya program Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota, program pertama penguatan agama dan budaya. Agama awak Islam, budaya Minangkabau tidak bertentangan. Adat basandi syarak basandi kita bullah. Awak punya nenek mama datang bana bule-bule itu kesiko dakkan awak takwi cameh akidah anak awak rusak. Betul? Wahai bule-bule, datanglah kesiko. Bule nana luntibo. Kalau Pak Le lah mau datang. Siapa Le? Orang Jawa. Lah ya ada orang Jawa sekarang. Pripun kabare? Ape? Insyaallah saya melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Banyak orang Jawa sih kok. Mas orang Jawa, ampuh kok sabananya orang Minang Pak Ustaz. Tapi dak dilamun sih kok. Jadi dak kentara lah ini Jawa. Bah cerita orang Jawa sampai ke Sawah Lunto. Orang Jawa kok lah orang nan paling lembut, betul? Ambo di Riau. Kalau ada orang bertanya, di mana Mas Haji? Situ, Sinan. Orang Jawa ndak? Mana masih? Lembut orang Jawa kok. Orang awak, orang Ambo Melayu. Kalau ada orang kakek, dijaknya kaki. Mana mata? Mana mata? Tengok kaki orang. Tapi kalau orang Jawa, Mas, kakinya Mas. Orang Jawa kalau orang awak
orang Melayu, orang Apo, orang Sumatera, kalau turun hujan, diimbaunya begini, coba angkat jemuran, coba angkat, hujan semua. Tapi kalau orang Jawa, tolong jemurannya, tak basah habis. Tapi rupanya orang Jawa itu, aduh yuk karehnya, bilonya kareh, waktu melawan Belanda. Nggak ada lembutnya orang Jawa kau melawan Belanda. Habis Belanda itu di pantainya di Pulau Jawa, mako Belanda pun berang dicampakkannya lah orang Jawa ku, tak campak jauh ke sawah lunto. Maka orang Jawa dan ke sawah lunto ku orang-orang dan mujahid fisabilillah saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lain dah. Orang Jawa saja. Apakah ada orang sawah lunto yang bertengkar berkelahi menolak orang Jawa? Tidak, karena mereka diikat oleh dua ikatan. Yang Islam, yang Jawa, sawah lunto sama-sama Islam, diikat oleh ikatan la ilaha illallah. Yang tak Islam, andai ada yang Buddha, andai ada yang Hindu, andai ada yang Kristen, disambut oleh orang sawah lunto, beda agama, tapi mereka diikat oleh satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Siap bela Islam, siap bela Pancasila, siap bela NKRI. Takbir! Allahu Akbar! Siapa yang menyangka bahwa yang berteriak Allahu Akbar anti Pancasila, yang berteriak merdeka anti NKRI, anti Islam, datang ke sawah lunto. Tidak ada perbedaan di antara kami. Sampai hari ini tidak pernah ada pertikaian, percekcokan, perkelahian antara orang Minangkabau dengan orang Jawa, dengan orang Batak. Sawah lunto menerima siapa saja yang datang, disambut dengan damai, dengan syarat jangan cari-cari masalah. Orang sawah lunto tidak ingin buat masalah, tapi kalau cari-cari masalah, orang sawah lunto siap mempermasalahkannya ke pengadilan. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ambo datang ke siko, matahari angin panas, tapi doa Bapak Ibu dibuat Allah datang awan redup. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Nandape tampe duduk di teh, bersyukur pada Allah. Di teh tuan-tuan, di teh ibu-ibu, ama-ama. Anak raja memakan rambai-rambai dimakan di hari petang. Tolong jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Insya Allah sangat yang boy ceramah di sawah lunto. Kiri kanan panwa, di kanan panwa, di kiri panwa. Dan dapat tanpa duduk di atas. Dan tidak dapat duduk di atas pagar. Hati-hati ibu jatuh. Tapi jangan khawatir, ambulan lesap. Apa yang disampaikan Ustadz Somad Iko? Lain dapat ditangkuk isi ceramahmu. Nampak tamu bahwa ulang tahun itu jangan dibuat maksiat kepada Allah. Jangan lagi ada dangdut. Siap? Jangan lagi ada nikah, walimah, ulang tahun, menyanyi-nyanyi yang haram. Iko acaranya walimah, acaranya nikah, acaranya akikah. Yang dinyanyikan cinta satu malam. Cinta satu malam itu berzina. Selimut tetangga. Selimut tetangga itu selingkuh. Sepia itu senior, senang istri orang. Aku dibuat pengajian tabligh akbar. Ama-ama ibu-ibu lah ya do nasib. Rebana, aduh. Nah, lanjutkan rebana. Lagunya masih lagu nan lama juga. Bila Israel. Ya Israel datang manggil. Ragu tuh lagu amak tuh rancak. Jangan dinyanyikan waktu walimah nikah. Berikut ini mari kita dengarkan persembahan beberapa lagu oleh grup ama-ama dari sawah lunto. Janganlah mau disanjung-sanjung,
itu cocoknya lagu menyambut pejabat-pejabat supaya ingatnya mati. Yang dibuat menyambut pengantin, menangilah mempulai lagu lagi. Baiklah lagu yang membangkitkan semangat awak. Ambo pai ke suatu daerah, naik sampan, turun dari sampan, sayup-sayup ambo dengar suara. Bila Israel datang memanggil, dalam hati ambo mangalu mau aku menyambut pejabat lagu Bila Israel. Sampai ke Masaji, ambo cari siapa nyanyi tadi, rupanya flash disk. Dah ada grup nasib lagi. Maka dibuatlah. Iko kan bulan Maulid Rabiul Awal ini kau. Buat dalam rangka menyambut Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, lomba nasib kota Sawah Lunto. Grup pertama pemenangnya akan berangkat umroh. Setuju? Pitihnya dari mana? Nang kayo bersedekahlah. Sebab nasib iko kalau indah awak bina, inyo akan binasa. Kalau nasib ku habis digantikan oleh keyboard tunggal. Ambon tak bara-bara kali ndak datang acara nikah. Ustaz, acara nikah itu kan wajib datang. Ustaz lah diundang sampai ya tibu ya. Lah kami hantar surat undangan ke rumah, ndak lo tibu nikah anak kami. Ambo lah tibu mak. Mengadang masuk ke rumah, baca ruang mau masuk, baru sampai kamu ke pintu, lagi sambut lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Pulang nggak boleh. Coba bangkitkan lagu program Bapak Wali, Pak Wakil Wali Kota awak, penguatan agama dan budaya. Lagu awak budaya awak ranca-ranca. Basimpang jalan, babelok jalan. Tak lo apa lu sedih? Ayam dan lape. Budaya awak tak? Kira-kira lagu ayam dan lape itu bertentangan tak dengan agama? Mana lo bertentangan? Ayam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kini awak mendengar lagu anak-anak gadi awak, anak-anak lajang awak. Kadang awak lo malu mendengarnya. Kan ku cium bibirmu dengan bibirku oleh bibirnya. Itu lagu gilo lagu. Syair-syair ninik mama orang-orang tua awak dulu. Aiko cara bersyukur pada Allah. Maka nan sudah menikah patang pakai keyboard, alat dan diulang lain. Tapi nan akan datang pakai keyboard, pakai rok pendek, pakai pakaian tak sopan, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan budaya, mabuk, main judi, main gaple sampai tengah malam, mengantuk, bertinju, narkoba. Nan susah siapa Kapolres Jopak Dandim. Anak-anak awak rusak. Belanda sudah pulang. Nan tinggal durian Belanda sama terong Belanda. Japang lebih lah. Datang orang Jawa, datang orang Minang, diambilnya bambu runcing, dikajanya Japang tu lari. Batingga itulah sendal-sendal selam Jepang. Abilanya pulang. Nggak ada Belanda aja Japang merusak awak lain. Paling-paling ada di Bukit Tinggi lubang Japang. Tapi yang merusak ini sekarang adalah bermacam ragam. Tapi Ustaz Somad tak lo dapat mengharamkan internet. Internet haram, jangan pakai internet. Ambo pertama kali sampai ke Siko. Mama kok memang gayanya tua, tapi paketnya sampai giga. HP-nya Android. Anak-anak muda kok gaya metal HP 2 pulsana dong. Itu pesan dan ingin Ambo sampaikan. Nampak tamu ulang tahun lah. Tapi buatlah bersyukur kepada Allah. Ulang tahun, pergi ke panti asuhan. Lai ada anak apa? Anak amak nan ulang tahun, pergi ke panti asuhan. Datang ke situ, bertanya awak. Pak Panti, yo, bara anak yatim sekolah. Aduh, 100 orang. Keluarkan. Ambo ingin merayakan ulang tahun, makan-makan jo anak yatim jo anak ambo.
Sadonyo keluar, enggak 3 orang saya. Amak 3 orang, apa 3 orang, Uni 3 orang. Aduh awak datang 30 orang. 3 kali 3 lah berapa? 90 orang. Bersama awak di situ yang buat maksiat dan dosa. Nang kedua, iko penguatan agama. Maka masajid penuh. Ambo ndak para lu maja orang sawah lunto memanuhkan masajid. Yang ke masajid ya, yang ke masajid Ustaz Somad. Sedangkan tanah lapang nan sagadang iko bisa penuh apa lah si masajid. Ya ndak? Nah, kalau ndak percaya pandang subuh. Ustaz Somad kau suuzon ndak? Ambo ndak suuzon. Besok apa bukti pengajian awak patang sore iko berhasil? Tengok masjid subuh besok. Kalau bertambah jamaah berarti berhasil ulang tahun sawah lunto. Amin. Tapi kalau pemain inti yo lagi di masjid. Kadang mandang muazin ko awak lo nak sampai hati. Iko sampai apa indah akhir. Allah. Inyo nanazan awak ni cameh. Dilatihlah anak-anak muda kuasaan dalam rangka hari ulang tahun sawah lunto 1 Desember 2018 lomba musabakoh azan satu kota sawah lunto. Setuju? Maka juara muazin di masjid kecamatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap. Di mana tu? Masjid sawah lunto. Hebat, tapi ada masuk wakatule. Rupanya HP Samsung. Masya Allah. Tapi orang sawah lunto tidak ada pencitraan. Ya betul. Orang sawah. Ambo kadang di mana ceramah, ambo calik di muka banyak bunga. Ambo pegang, rupanya bunga plastik. Di sawah lunto tidak, bunga-bunga asli saja. Begitu juga muka ibu-ibu di muka. Asli saja. Coba ditampek lain rancak muka putih tangan hitam. Masya Allah, tabarakallah. Di belakang dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijrah, hari jadi kota sawah lunto kasarati 30. Ikolah nikmat nan paling gadang nan ambo syukuri bahwa di sawah lunto indah ado maniup lilin 130 lilin dipasang Pak Wali. Apa ndak mati taga? Tabligh akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Foto Pak Wali ado, foto Pak Wakil ado, tapi foto ambo dipasang lebih gadang dari mereka. Nah, supaya apa? Tak nampak bana amboku. Begitu cara mereka menaikkan martabat ambo. Coba kalau dibuat foto ambo kurus. Udahlah ndak ada jabatan, foto pulau ketek. Memang ambo jabatan ndak ada, tapi foto ambo gadang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi waktu Pak Wali memberi kata sambutan, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Sawah Lunto, yang sama-sama kita hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kita hormati Bapak Ketua DPRD Sawah. Dalam hati ambo mangamu ndak disabi. Lama ambo tunggu. Terlupa Pak Wali. Rupanya di ujung nan kita banggakan. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ustadz, iko bukan ulama, iko bukan profesor doktor, iko bukan tuan syekh, tuan guru Habib, iko bukan inyak, bukan angku-angku. Ustadz, cuma ustadz titel. Ustadz LCMA lagi cameh mado ama-ama. Bantu iko penghormatan pada ustadz nan kurui ketek. Ba'a kalau nanti bo ulawanan gadang. Ba'a kalau nanti bo keturunan Rasulullah. Artinya apa?
kalau datuk nenek mamaknya bantu iko menghormati tokoh agama, maka insya Allah anak cucu awak 20 tahun akan datang tetap memuliakan para ulama di bumi sawah lunto insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau penguatan agama dan budaya. Budaya awak, budaya Minangkabau jago. Siapa menjadi bentengnya, siapa menjadi akanya. Itulah nenek mama nan didulukan selangkah, ditinggikan seranjang, akanya tampe baselo, batangnya tampe basanda, daunnya tampe banaung. Itu kalau pohonnya pohon nangga gadang. Aduh orang mecek kamu Ustad. Nenek mama kami indah lagi tampe basanda baselo banaung. Manga karena pohon beringinnya pohon bonsai. Tapi insya Allah pohon-pohon besar ini yang akan menjaga nancalia awak ke ateh. Manga indak tumbang, na'uzubillah. Manga indak longsor, manga indak jatuh itu tanah nan dia teh. Dek ado pohon-pohon akanya nan memegang. Begitulah adat budaya Minangkabau, tidak akan runtuh. Anak muda tidak akan kena narkoba, anak muda tidak akan berzina, anak muda tidak akan main judi, anak muda tidak akan makan haram selama Minangkabau dijaga oleh dua pokok yang besar, ulama dan nenek mama. Adat basandi syarak basandi kitabullah, pedoman sampai akhir hayat. Mati awak, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak yang kaya-kaya, ibu yang banyak-banyak duit, apakah nanti kalau mati yang disebut itu apa penghasilan yang paling gadang di sawah lunto? Apakah kita akan menyebut waktu mati batu bara? Yang akan kita sebut tetap kalimat la ilaha illallah. Maka sambutlah panggilan la ilaha illallah dari menara tinggi sawah lunto. Asyhadu an la ilaha illallah. Berangkik ke masjid dan tinggalkan masjid. Alhamdulillah, sedangkan tablik akbar seramai ini Pak Ustadz, anak-anak kita bawa ke masjid, ramaikan masjid. Kalau sampai di satu kampung, satu desa, masjid ditinggalkan, tidak ada sholat berjamaah, zuhur kosong, asar kosong, istahwazan alaihimus syayatin, satu kampung diganggu setan, RT kesetanan, RW kesetanan, camat kesetanan. Lah sampai situ saja. Pak Wali aduh orang masih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hamba bangga nanti bo tablik akbar iko bukan cuma ama-ama apa-apa nalah tua-tua, anak-anak muda banyak pula. Saya lihat nan merekam ambo pakai HP ku, anak-anak umur 8 tahun. Cuba calik ke belakang bo, duit dah HP-nya. Duit. Alhamdulillah. Ustad, anak saya main HP Pak Ustad, enggak sholat, enggak sekolah, enggak baca Quran. Kenapa? Gila main game online, Mobile Legend, menembak musuh dan enggak mati-mati. Di sawah lunto anak-anak main HP, bukan main game online, merekam ceramah Ustadz Somad. Allahu Akbar. Anak-anak 20 tahun akan datang, 2008 balik ambo ke sawah lunto, mereka merekam. 2038 ambo ke sawah lunto, mereka sudah menjadi Menkom Info, Menteri Komunikasi dan Informasi. Amin. Ustadz Laikana Menteri awak Menkom Info. Sekampung Jombo. Dari sawah lunto. Ustadz dari sawah lunto. Yo. Memang kampung enggak ada ceramah dulu sekali. Ini merekam ambo ceramah, diundangnya ambo ke Jakarta, ceramah ambo Jakarta. Cuma 20 tahun lagi waktu itu mualah 60. Suara ndak kare waktu itu, ndak dapet. Pelan. Assalamualaikum
warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Menkom Info. Pada kesempatan ini saya senang karena Bapak dulu mendengar ceramah saya 20 tahun yang lalu. Hari ini Bapak menarik saya ke istana, ke kantor menteri untuk menceramah, mendengarkan. Judul ceramah kita adalah ingat mati. Supaya menteri-menteri, pejabat-pejabat itu ingat mati, bahwa kita akan mati. Ibu mati, bapak mati. Yang kare-kare mana Bu ya? Mati. Bapak yang sibuk memikirkan bisnis, ruko, toko, sawit, karet, dagang. Ketika bapak mati, semua itu akan diwarisi oleh istri dan dia akan menikah lagi dengan berondong. Tidak apa-apa. Ibu yang sibuk tidak pernah membaca Quran, tidak pernah baca Yasin, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ikut maulid, tidak pernah ikut tabligh akbar, lupa gara-gara dunia, sibuk. Ingat, ibu akan mati dan mereka akan menikah 3 kali lagi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Tadi Ambo mulai ceramah jam 4:30. Kini ala jam 5 balik. Berarti Ambo lah ceramah sampai 45 menit. Di mama tampe Ambo ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol minuman 600 ml. 5 balik menit sampai 45 menit Ambo lah ceramah. Ustaz Somad, iko jangan tersinggung ya Bu ya. Iyo, sampai 45 menit ndak Ambo dapat kesimpulan apa sebenarnya Bu ya gitu. Tapi insyaallah selama 45 menit kau dapat dipaham apa yang Ambo sampaikan. Dapat? Dari bunyinya nampaknya indah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari jaga sawah lunto tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram dengan tetap menjalankan agama, menjaga kerukunan bersama, junjung tinggi. Kalau ada fitnah-fitnah, jangan termakan isu. Jangan termakan nanti makan tuh jangan isu. Apa nak kami makan Bu ya? Katupek gulai paku. Itu nanti makan isu. Kalau ada yang tidak benar terkait dengan pejabat-pejabat, terkait dengan masyarakat, terkait dengan nenek mama dan ustadz, klarifikasi, tabayun, tanya, maka insya Allah ke depan negeri kita akan terjaga aman, damai dan tentram. Kira-kira dari program-program tadi, Ambo mengurus surat sehat. Waktu dulu ngurus CPNS, Ambo CPNS, calon pegawai negeri sipil, mengurus surat sehat. Dek orang tuh ndak lo percaya Ambo sehat. Ustaz, kalau mau urus surat sehat, di mana Pak? Di puskesmas. Ambo sampailah ke puskesmas, datang bidan membawa balon berwarna hitam, dipasang. Gimana? Sehat katanya. Padahal jantung amun berdetak tidak normal waktu itu. Rancak puluh bidan. Awak alun babini. Cuma waktu itu orang tua alun memandang Ambo lelek, video Ambo alun viral. Ini hanya saya. Lape tuh diaginya cok. Inyo lagi, Ambo pun menarik. Tarik-tarikan lagi. Inyo menarik, Ambo menarik. Ambo sangko, Inyo bergurau ingin bersenda gurau bercanda. Rupanya bayar. Sehat bayar. Di sawah lunto sakit gratis. Alhamdulillah. Gratis kau sakit kan? Asyalan nih orang gratis-gratis asaki lah. Oke cek Pak Wali tadi. Orang sawah lunto yang sakit ditanggung. Ingin ke Jakarta gratis, naik pesawat, asaki lah. Alhamdulillah.
Apa lo alhamdulillah sakit. Program penguatan agama Allah, program penguatan budaya Minangkabau. Ada ndak orang Minangkabau nan nampak rambutnya? Waduh. Coba perhatikan baju adat Minangkabau. Menikah, tatutui kapalonyo, memakai bungo-bungo. Namanya suntiang. Oh, bare. Ambodanga kalau makai itu seminggu kusuk leher. Tapi ada filosofi di samping itu bahwa rambutnya tutui. Bajunya panjang. Coba perhatikan baju perempuan Minangkabau. Baju panjang turun sampai ke lutut, tatutui 2 kali. Selapih dek kainnya, nan lapih kedua dek bajunya. Apa hikmahnya? Indah nampak pinggangnya. Kini banyak lo orang baju panjang, adike pakai tali di tangan. Maka pakailah baju Minangkabau, tapi suntiang itu jangan dipakai. Itu waktu nikah saya. Yang ke pasar pakai itu loh. Cukup batutui kapal. Tapi hati barasia. Jangan lupa, jangan kapal batutui hati babulu. Jaga dari sifat hasad, dengki, busuk hati. Ambo ke orangnya selalu penasaran. Ambo tanya ke dokter sakit jantung, Pak dokter, yo ya, manga orang indak makan daging kambing, indak makan gulai, indak minum susu, manga darah tingginya naik. Ustadz, sebenarnya bukan faktor darah tinggi, bukan faktor makanan. Jadi apa sebabnya naik darah tinggi? Ini faktor psikologis kecil. Bahasa dokterku lembut psikologis, bahasa awaknya busuk aja. Pulang dari undangan, naik dari tinggi 180/150. Oke cek dokter, ibu jangan payah jauh-jauh dari rumah. Mengapa itu? Payah ngurus jenazah kok. Tadi ada makan daging kambing, indah. Ada makan sate kambing, indah. Sop kambing, indah. Soto kambing, indah. Gulai kambing, indah. Rupa bukan, lo salah kambing. Jadi saya salah. Waktu undangan tadi nampak kawan galang ameh juga. Mako ama ibu kalau pai undangan jang baralek gadang jang bau nang gadang-gadang. Ikut malah lah gadang dibuko pulo. Sinan tadi. Jam berapa ya? Gata. Kurang mencari air. Udah capek lah pulang. Nggak tahan lah. Orang kalau hatinya barasia, jantungnya itu biasa. Coba raso dado sebelah kiri. Orang kalau hatinya barasia, tak jantungnya normal. Tapi kalau orang sakit hati macam